Nah, baik, terima kasih kembali kepada channel Media Politik yang telah kami buat dalam rangka untuk memberikan opini dan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan dunia politik. Sudah kita tahu bahwa kemarin Bapak Presiden kita telah terjun ke Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Tengah. Aslinya yang perlu teman-teman ketahui bahwa Presiden itu ingin hadir ke Kabupaten Lampung Tengah itu pada hari Rabu tanggal 3 Mei. Cuman karena beliau itu pejabat publik, karena banyak agenda yang harus dilaksanakan sehingga beliau itu harus mengutamakan dan memprioritaskan hal-hal yang harus secepatnya dilaksanakan, kan seperti itu. Jadi beliau itu aslinya menjadwalkan pada tanggal 3 Mei hari Rabu 2023 karena ada beberapa kendala sehingga menyebabkan beliau tidak bisa hadir pada hari tersebut. Nah, informasi yang beredar di media itu benar bahwa kehadiran Bapak Presiden ke Lampung Tengah itu ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, beliau itu ingin memberikan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu yang berada di wilayah sekitar Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, beliau juga ingin meninjau ruas-ruas jalan, baik jalan kabupaten ataupun jalan provinsi, yang menjadi resah gelisah, yang menjadi hal-hal yang tidak nyaman di masyarakat, khususnya di Kabupaten Lampung karena banyaknya jalan yang telah belum diperbaiki seperti itu. Karena kehadiran beliau itu aslinya pada hari Rabu tanggal 3 Mei, sehingga beberapa pemerintah di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten itu sudah menyiapkan kehadiran beliau, sudah ingin menyambut dengan hangat. Itu mulai sejak tanggal 1 Mei, 2 Mei, ternyata akhirnya ingin diundur. Rabunya tidak datang, ternyata ingin diundur pada hari Kamisnya, ternyata pada hari Kamisnya ada beberapa halangan sehingga tidak menyebabkan hadir. Nah, lebih lengkapnya marilah kita simak seperti apa dan bagaimana perjalanan beliau sampai masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Ada beberapa jalan yang tidak begitu enak, ada beberapa yang sangat parah seperti itu. Marilah kita simak sebentar. Apa? Melewati jalan rusak kesan seperti apa, Pak? Jalannya mulus, enak, Dinikmati ya, Pak? dinikmati. Guncang-guncang kan mulutnya, Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya, Pak? Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin kata. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Lubang Seribu. Iya. Kenapa dibilang Lubang Seribu, Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Semangat. Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Kapok! Kapok! Kebakaran jenggot. Kayak kolam ikan, bener. Cuman kita nggak miralin. Terus aktivitas itu gimana, Bu? Wah susah, terhambat sekali. Rutenya kayak gitu, rutenya terlalu parah. Kalau ngeluarin badannya sakit semua. Udah berapa lama, Bu? Udah Bertahun-tahun. bertahun-tahun. Janji-janji doang, mau Cuma dibenerin. janji Janji semana. ini mau dijawab. Udah lama aku ngambil ikan ya, di susuk itu aduh setiap hari pantat sampai panas. Ngambil ikan asin ini sama ikan basah. Berarti aktivitas terganggu, Bu ya? Terganggu, jalannya karena jelek. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang
kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumbia berarti Pak, ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak, untuk mengubah perspektif masyarakat ke mas. Pak mobilnya. Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Perjalanan tadi Pak. Nggak nyangkut, berenang. Perspektif masyarakat Pak. Mengubah perspektif masyarakat kalau misalkan pemerintah ini bekerja karena viral. Itu bagaimana untuk mengataskan itu Pak? Upaya kita Pak. Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat. Ini bukan urusan viral atau enggak viral, enggak ada. Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik, ya. Karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya, udah. Baik, terima kasih. Yang tadi itu merupakan video yang beredar di beberapa media yang terkait dengan kehadiran Bapak Presiden di Lampung Tengah, di Provinsi Lampung. Jadi beliau itu memang melewati beberapa ruas jalan yang tidak enak, bahkan parah sekali, yang mana itu menjadi keluh kesah dari beberapa masyarakat baik di perkotaan ataupun di perdesaan, karena yang dilewati tadi itu merupakan jalan utama, bisa dikatakan jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, sehingga perlu perbaikan secepatnya. Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan bagaimana langkah-langkah yang harus disikapi, langkah-langkah yang harus diambil, sehingga beliau itu mengambil alih proses perbaikan pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan juga di titik-titik lain di wilayah Provinsi Lampung. Tadi beliau sudah menyatakan bahwa akan mengambil alih berkaitan tentang bagaimana proses pembangunan dan lain sebagainya, dan beliau juga akan melaksanakan koordinasi dengan para kementerian, khususnya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Tadi saya sempat membaca di beberapa media dan juga beberapa rapat yang sudah dihadiri oleh kementerian. Jadi berkaitan dengan anggaran ataupun biaya yang akan dialokasikan untuk wilayah-wilayah yang akan dilakukan perbaikan jalan di wilayah Lampung Tengah ini, itu akan dialokasikan sebesar 500 sampai 600 miliar. Sehingga untuk proses pembangunan ini diharapkan secepatnya segera dilaksanakan, dan jalan-jalan yang asalnya tidak enak itu menjadi enak, mulus, seperti halnya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, sebenarnya di pagi hari itu Bapak Presiden telah hadir di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya itu jam 8 pagi. Jadi beliau itu
memberikan sembako kepada masyarakat. Selain itu beliau juga berdialog secara langsung, secara tatap muka dengan beberapa masyarakat, dengan beberapa warga yang didatangi oleh beliau itu. Selain itu beliau juga terjun secara langsung kepada pasar-pasar tradisional khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Beliau nanya seperti apa dan bagaimana keluh kesahnya, termasuk harga-harga makanan pokok di wilayah tersebut itu bagaimana. Kemudian beliau itu mengupayakan bagaimana inflasi ke depannya itu semakin menurun sehingga harga makanan pokok itu semakin menurun dan lain sebagainya. Jadi menurut saya Pak Presiden ini merupakan presiden yang berbaur dengan masyarakat baik di kelas bawah, kelas atas ataupun kelas menengah. Jadi semuanya oleh beliau itu dirangkul. Dari kementerian saja yang dulu itu menjadi musuhnya ketika calon, oleh beliau itu dirangkul, diangkat menjadi kementerian, yaitu Bapak Prabowo. Jadi semuanya oleh beliau itu dirangkul dalam rangka untuk menyatukan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, itu mungkin hanya sekilas komentar apa yang saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton terhadap video yang telah kami buat ini, dan jangan lupa kepada teman-teman untuk meng-share video ini seluas-luasnya dan juga memberikan like, komentar, ataupun ada hal-hal yang mau ditanyakan kepada kami khususnya di media politik, kami persilahkan. Kami ucapkan terima kasih telah menontonnya.